Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fansuri Polem, NIM 2016-0430-299. Di presentasi UK1 ini saya akan mempresentasikan tentang Bank Indonesia atau yang disingkat dengan BI. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, di sini kita mulai dari profil BI. Di slide pertama kita akan menemukan status dan kedudukan. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam rumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Selanjutnya ada sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama, visi. Menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Dan misinya, 1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Dan yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya, tujuan dan tugas. BI mempunyai tujuan tunggal dan 3 pilar utama. Tujuan tunggalnya, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, 3 pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Nah, untuk gambarnya ini. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada 3 pilar. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana pilar pertama itu
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pilar kedua, mengukur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Slide selanjutnya, sejarah Bank Indonesia. Abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah dimiliki mata uang sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti Picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Ya, yang selanjutnya ada sejarah Bank Indonesia pada abad ke-16. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti Picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Yang kedua, pada maskapai dagang 1602, pembentukan maskapai dagang Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang dikenal dengan nama VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur. Mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Pada tahun 1603, tugas Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, namun gagal. Selanjutnya, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Koran. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga. Pada tahun 1752, Bank Van Koran disempurnakan menjadi The Bank Van Koran and Bank Van Lening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Bank Koran and Bank Van Lening pada 1818. Penutupan Bank Van Koran and Bank Van Lening karena krisis keuangan. Selanjutnya, pendirian De Javase Bank pada tahun 1828. Pendirian De Javase Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javase Bank DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya, ekspansi ekonomi kolonial Belanda pada tahun 1830. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa, kultur sel-sel di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar karya Douwe Dekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negeri Belanda. Selanjutnya, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1870. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang 1942, pada masa pemerintahan militer Jepang DJB dilikuidasi, tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau disingkat dengan NKG. Selanjutnya, dua wilayah di Indonesia 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai
Bali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, yaitu berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia, atau disingkat dengan BNI. Selanjutnya, Republik Indonesia Serikat, disingkat dengan RIS pada tahun 1949. Pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selanjutnya berdiri Bank Indonesia 1953. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara 1968. Pada tahun 1968, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Selanjutnya, deregulasi perbankan 1988. BI mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan yang dengan nama paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam mendirikan bank baru. Kemudian, krisis moneter Asia 1997. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti menerapkan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan inflasi targeting framework. Selanjutnya, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Ya, di undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. Selanjutnya, penegakan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort pada tahun 2009. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Dan yang terakhir, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR menegaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK,
yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Ya, selanjutnya transformasi Bank Indonesia. Latar belakang. Mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Ya, ini alasannya Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya melalui keberadaan visi dan misi. Akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets. Untuk Indonesia maju diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Arah strategis. 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama, cinta BI. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Yang kedua, ada cinta ilmu. Ketiga, berpikir strategis. Keempat, memimpin perubahan. Kelima, gaining commitment. 6, cinta Tuhan. 7, cinta keluarga. Selanjutnya, nah ini ada gambar arah strategis Bank Indonesia, di mana yang pertama itu penetapan visi dan misi. Yang kedua, penetapan 12 program strategis BI. Dan yang ketiga, transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi SDM, dan budaya kerja. Selanjutnya, pencapaian program IMF WB Annual Meeting 2018. Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah IMF WB Annual Meeting 2018. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan yang menghadirkan gubernur bank sentral dan menteri keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO, dan media. Secara keseluruhan, total peserta mencapai 15.000. Dalam pertemuan tersebut turut diselenggarakan berbagai side event seperti seminar, investment forum, FGD workshop, dan cultural events. Selanjutnya, sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika atau disingkat SIMODOSIS. SIMODOSIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan devisa hasil ekspor DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor dan menyinergikan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika. Selanjutnya, penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan sukuk BI. Perluasan underlying asset penerbitan sukuk Bank Indonesia atau disingkat SUKBI yang kini menggunakan sukuk global yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying aset SUKBI. Selain itu, terdapat penyempurnaan terhadap akad fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah FA atau disingkat FASBIS sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia DSN MUI yang semula menggunakan akad wadiah menjadi akad jualah. Selanjutnya, pendalaman pasar melalui Indonesia Overnight Index Average. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai transaksi DNDF dalam rangka mendukung upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik dan memitigasi risiko nilai tukar rupiah. Selanjutnya,
Peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam rangka mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan makroprudensial yang lebih akomodatif di sektor properti melalui penyesuaian rasio loan to value untuk kredit properti serta rasio financing to value untuk pembiayaan properti, penyesuaian jumlah maksimum fasilitas KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh, penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan KP atau PP untuk pemilikan properti inden. Selanjutnya, countercyclical capital buffer merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, penerbitan ketentuan fasilitas likuiditas intrahari. Peraturan Bank Indonesia PB ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal, yang salah satunya melalui persyaratan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi settlement dana. Selanjutnya, penentuan UKA atau uang kertas asing. Adanya penyelarasan ketentuan terutama sanksi atas pelanggaran PBI pembawaan UK dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain aturan kepabeanan dan peraturan perundangan lainnya mengenai pembawaan uang tunai ke dalam dan luar daerah pabean Indonesia. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum law enforcement terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA, sehingga dapat meminimalisir adanya aktivitas pembawaan uang kertas asing lintas batas dalam jumlah besar tanpa underlying yang wajar. Selanjutnya, perluasan Local Currency Settlement atau LCS. Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank Sentral Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerangka kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal di kawasan dengan mendatangkan 3 letter of intent. Ketiga, ini dimaksud merefleksikan kepentingan bersama dalam menjajaki kemungkinan pembentukan LCS framework di antara keempat negara. Dan BI Religi untuk menciptakan SDM yang profesional, kompeten, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan berakhlak mulia. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai religi di perilaku kerja sehari-hari, kebersamaan ibadah untuk institusi, dan mendapatkan hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pegawai dapat berkontribusi nyata dan optimal terhadap Bank Indonesia.